Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Pada kesempatan di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyemai cabai atau lombok di media atau tempat yang sangat sederhana. Nah, teman-teman, di sini saya akan tunjukkan beberapa referensi semaian tanaman cabai yang sudah saya lakukan. Penyemaian yang saya lakukan di sini bersifat sederhana tanpa melibatkan seperti tray atau tempat penyemaian khusus. Namun di sini saya menyemai dengan keadaan yang sekreatif mungkin dengan memanfaatkan barang-barang bekas agar bisa memperoleh tanaman cabai yang seperti ini. Oke. Nah, ini sudah mulai berbuah atau bakal bunga sudah mulai keluar. Oke. Yang di sini sengaja saya pangkas. Oke. Nah, tujuannya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan kembali bagaimana cara supaya bisa menyemai tanaman cabai khususnya agar sukses bisa tumbuh dan berhasil pindah tanam seperti ini. Nah, simak terus video ini hingga selesai. Oke, di sini saya sudah siapkan beberapa buah cabai dan juga ada media tanam yang akan kita pakai untuk menyemai, dan di sini ada air dalam mangkok seperti ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan mulai dengan cara memilah atau memilih cabai yang benar-benar berkualitas atau yang baik ya, teman-teman ya. Nah, contoh di sini saya pilih yang ini. Nah, ini yang masih segar. Oke, meskipun pada tangkainya ini sudah mengering, namun di sini cabainya sudah segar. Hindari memilih yang masih berwarna orange seperti ini, teman-teman. Oke, cari yang benar-benar matang. Oke, dan juga cari bagian buah yang berbobot baik ya, teman-teman ya, dan juga besar. Oke, untuk nantinya kita mengharapkan batang dan juga buah yang akan dihasilkannya nanti bisa besar seperti ini juga. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman melakukan yang namanya pembedahan. Nah, di sini kita akan buang kulitnya, kemudian bijinya kita masukkan ke dalam air. Nah, tujuannya ini adalah teman-teman untuk melihat dan mencari benih yang benar-benar bisa tumbuh 100% dengan ciri-ciri biji tenggelam. Kalau yang terapung atau mengapung di atas permukaan air, nah itu kosong, teman-teman ya, jadi tidak usah dipakai, maka kita pilih yang tenggelam. Oke, di sini kita sudah buat dan kita akan aduk untuk melihat ada yang tenggelam atau malah banyak yang terapung ya, atau berada di permukaan air. Nah, cukup kita lihat di sini hampir semuanya tenggelam, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ada satu, teman. Nih. Ini ada satu yang terapung atau benih kosong, teman-teman. Jadi yang seperti ini kemungkinan tidak akan tumbuh, jadi kita akan rilis saja, kita bukan buang. Nah, biji yang tenggelam ini yang akan kita pakai. Setelah benih atau bijinya ini sudah dipastikan tenggelam semua, nah ini kita akan tiriskan, kita buang seperti ini, kita bukan buang sedikit. Kemudian teman-teman tinggal letakkan di media tanam seperti ini. Oke. Nah, di sini karena saya menggunakan satu tangan, tidak menggunakan tripod, jadi saya akan langsung siram seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, dan kemudian saya akan pisahkan. Oke, nah sini kita akan pisahkan supaya nanti saat proses pengambilan tanaman cabainya nanti atau pemisahannya nanti ke polybag itu tidak kesusahan ya, teman-teman ya. Nah, jadi supaya menghindari yang namanya putus pada akar. Oke, nah cukup seperti ini. Kemudian kita akan taburi dengan tanah di permukaannya ini tipis-tipis saja. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan ambil tanahnya ini dulu. Nah, ini tanah yang saya pakai adalah jenis tanah humus, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, nah kita tabur. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Kemudian jangan lupa juga untuk disiram kembali. Nah, beginilah cara yang saya gunakan dalam proses penyemaian bibit. Kemudian ada juga yang tidak sengaja kemarin ketika kita bikin sambal mentah maksudnya teman-teman ya. Nah, ini masih bijinya masih dalam daging cabai. Kemudian karena sifatnya masih organik, jadi kita siram. Kemudian kita siram di sini. Ternyata tumbuh teman-teman di sini. Nih, ada 2 tempat. Di sini ada 1. Kemudian di sini ada tumbuh banyak juga ini bibitnya teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Nah, jadi proses kita melakukan tadi pemisahan seperti itu tadi agar tidak menumpuk seperti ini, sehingga kesusahan saat kita nanti panen atau kita mau pindah tanam ke tempat yang baru. Contohnya kita pindah ke polybag seperti ini. Nah, kita pindah polybag agar supaya cepat besar. Oke. Hindari penanaman seperti ini. Sebenarnya ini cara yang paling praktis, yaitu kita gali seperti ini, kita tanam seperti ini juga sudah cukup teman-teman. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Oke. Namun di sini akan padat, nanti banyak sekali. Jadi ketika kita ambil yang salah satu yang besar, ternyata yang kecilnya juga akan ikut nyangkut. Oke, jadi teman-teman perlu melakukan cara yang saya tunjukkan tadi. Oke, nah dan hasil penyemaian yang seperti itu tadi, contohnya seperti ini teman-teman. Ini masih umur kurang lebih 8 atau 9 hari, masih 2 daun. Ini sudah mulai 3 daun. Kalau sudah besar seperti ini, nah di sini boleh pindah tanam, kita congkel. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Oke, nah di sini ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa biji lombok atau biji cabai yang kita tanam dari ini itu kecil? Jawabannya sederhana teman-teman, karena kita memakai kualitas yang nomor 3 ya. Nah, yang unggul tentu ada di kemasan pabrikan. Oke, yang unggul teman-teman bisa beli bibit atau benih di toko-toko pertanian. Jelas sekali hasilnya berbeda dengan yang ada di sini. Di sini karena kita mau sederhana, kita ambil dari dapur, kemudian kita tanam kembali. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Kalau ini tunggal teman-teman, ini kebetulan tunggal. Kita congkel, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa pindah tanam teman-teman. Oke. Nah, seperti ini, usahakan jangan sampai putus akar teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya taruh sini saja, ini sebagai contoh. Oke. Nah, ini jangan sampai putus akarnya. Kemudian kita tanam ke tempat yang baru atau ke polybag yang baru. Seperti itu tadilah cara yang saya lakukan dalam proses penyemaian benih atau biji lombok yang saya lakukan di rumah, hanya memanfaatkan biji-biji atau buah cabai yang ada di dapur, kemudian kita semai kembali. Dan semoga video ini bermanfaat. Oke, saya akhiri. Namun sebelumnya jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik like. Kemudian agar tetap terhubung dengan saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terhubung dengan saya, dan nanti ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di HP-nya dan langsung tonton saja. Oke, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.